terima kasih pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak anggota Dewan, hari ini yang kami banggakan. Di ruang yang sangat berbahagia ini, kami sebelumnya mengucapkan apresiasi dan bersyukur yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Buya sudah membantu kami juga dan juga sudah diangkat di podcastnya dan Ibu pimpinan sidang juga. Perkenalkan, saya Subandria Nuka, ada rekan saya Sten Syah dan Saiful Salib, kami kuasa hukum dari Muhammad Faris. Dugaan malpraktik yang diduga korban dugaan malpraktik yang diduga dilakukan oleh salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat dan Bekasi Utara. Jadi pada awalnya klien kami ini Ananda Paris sebelum masuk rumah sakit ada keluhan demam. Jadi demam berlebihan, lalu kemudian ke rumah sakit, lalu karena dia demam, ada dugaan demam berdarah ya, demam berdarah, lalu dicek darahnya secara berkala, trombosit. Lalu kemudian singkat cerita ditusuk di area lubang yang sama sehingga kemudian sampai mohon maaf membusuk dan sampai saat ini menjadi lumpuh. Nah, sebetulnya pada saat sedang membengkak, dokter sudah mengingatkan kepada Ananda Paris, nanti kalau ada petugas lab datang, kamu sampaikan jangan ditusuk di lubang yang, jangan di tangan kiri lagi. Karena ya setahu kami mengambil darah trombosit bisa dari mana saja, tangan kanan, mungkin kaki. Nah, ini jawaban dari pada petugas tersebut ya, waktu itu keterangan dari klien kami, sudah disampaikan pesan dokter, dia malah udah di sini aja gampang, sehingga kemudian setelah ditusuk itu darahnya nggak keluar, tetap dipaksa, diduga tetap dipaksa, kemudian langsung menghitam, membengkak sehingga sampai dioperasi. Jadi mungkin ada slide selanjutnya sampai darah sampai mengembung seperti itu. Dan sampai dengan hari ini, kejadian dari tahun 2021, menurut kami tidak ada itikat baik, tidak ada tanggung jawab dari rumah sakit tersebut. Ini kami geleng-geleng kepala oleh kelakuan rumah sakit ini. Dan bahkan sudah beberapa kali mediasi, tidak ada itikat baik. Jangankan mau bertanggung jawab, ya. Sampai kemarin pun karena tangannya sudah tidak berfungsi, jarinya sempat menghitam. Sebetulnya dari beberapa tahun terakhir ini Ananda Paris nggak mau lagi ke rumah sakit Primaya karena ya sudah trauma. Ke rumah sakit lah, salah satu rumah sakit di Bekasi juga. Lalu karena sudah menghitam, khawatir copot. Lalu dokter di rumah sakit tersebut menyarankan untuk kembali lagi ke dokter yang pada saat itu menangani yang operasi. Apa yang terjadi? Dia sudah dari pagi antrian BPJS ya, antri sampai seharian. Setelah jatahnya dia ditolak dengan alasan, oh kamu masih bersengketa dengan kami, jadi tidak bisa. Bayangkan, rekam medis sampai hari ini pasien meminta tidak diberikan sampai hari ini. Sampai kemudian karena kami merasa tidak mendapatkan keadilan, rumah sakit juga tidak bertanggung jawab menurut kami, sampai kami awal Januari 2023 melaporkan kejadian ini di Polda Metro Jaya, ditangani oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya, ya, Tipiter Unit 5. Sampai dengan hari ini masih leading. Sampai kami menerima, mungkin Bapak Ibu yang ya sama-sama paham, SP2HP-nya sampai 19 kali. Bahkan penyelidik itu curhat sama kami. Kesulitan mau memeriksa orang-orang RS ini, susah minta ampun, Bu. Sampai karena kita adukan, kami juga adanya kelalaian yang dilakukan oleh petugas lab. Lalu kami adukan perihal ini. Pihak kepolisian menanyakan pada tahun 2021, pada saat itu, pada tanggal sekian, jam sekian, siapa yang bertugas. Alasan rumah sakit, mereka nggak tahu. Karyawannya sudah pada keluar. Datanya pun nggak ada, kata mereka. Ini polisi loh yang minta. Jadi kami sudah pusing, bingung mau kemana lagi. Ini anak masa depannya hilang, nggak bisa apa-apa, anak paling tua yang harusnya menjadi tulang punggung keluarga sekarang menjadi seperti ini. Ya, kami harapan dari Paris dan keluarga mudah-mudahan melalui ruang yang terhormat ini
Ibu dan Bapak mudah-mudahan bisa membantu. Kami sih harapannya intinya supaya rumah sakit ini bertanggung jawab. Bagaimana kemudian biar kalau bisa kembali lagi atau semaksimal mungkin untuk diobati. Kedua, kalau dengan kondisi seperti ini, mohon maaf, siapa yang menerima dia kerja? Jadi kita nggak usah cari, wah rumah sakit ini salah, kami benar. Kami tidak sampai di level situ lagi. Bagaimana cari solusinya? Anak ini butuh bekerja, dia tulang punggung keluarga, dan dia sebetulnya pengen normal lagi. Itu saja. Eh, Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami meminta kepada ya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini supaya mungkin kiranya bisa membantu untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Jangan sampai hal-hal seperti ini udah banyak korbannya. Mungkin di luar sana lebih banyak lagi korban dugaan malpraktik tapi tidak berani. Itu juga bingung. Tadi rekan kami menyampaikan, kliennya juga disampaikan bahwa ini risiko medis ya. Terus malpraktik yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau yang seperti ini dianggap resiko medis, kemudian malpraktik yang sebenarnya itu seperti apa sih sebenarnya? Itu saja mungkin. Cukup. Mungkin izin rekan kami menambahkan sedikit saja. Kalau berkenan. 2 menit saja. Tadi mungkin ada yang tertinggal bahwa klien kami ini diagnosa awal itu adalah DBD. Namun karena mengalami penyuntikan secara berkala, secara berulang kali, bahkan dalam resum medis yang kemudian diterbitkan oleh, ya ini kan ada 2 rumah sakit Bu ya, satu Primaya Bekasi Utara dan ada Primaya Bekasi Barat. Berdasarkan rekomendasi dari Primaya Bekasi Barat menyimpulkan terkait dengan resum medis itu, menyatakan di situ bahwa pecahnya pembuluh darah ataupun vena itu diakibatkan karena ada penyuntikan berkala secara berulang kali. Namun hal ini ketika kami bawa ke profesi kesehatan itu mulai dari MKDKI, MKTKI, ID dan bahkan ke KKI Konsil Kedokteran Indonesia dan apalah istilahnya mereka, jawaban mereka apa? Cuma satu, itu adalah risiko medis. Kami berkesimpulan bahwa dan kami menanyakan kalau begitu yang berbentuk terkait dengan malpraktik itu seperti apa? Diagnosa pertama itu adalah DBD. Diagnosa kedua itu adalah pecah pembuluh darah ataupun vena. Lalu mengakibatkan satu tindakan operasi yang kemudian ini sampai saat ini cacat permanen. Yang paling lucunya lagi, di saat kami ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyampaikan seperti ini. Mas silakan selesaikan. Dan ada pernyataan dari advokat ataupun tim biro hukum dari Dinas Kesehatan menyampaikan namun secara lisan saja, tidak menyampaikan secara tertulis. Mas, ini sebenarnya malpraktik. Sudah ada kesimpulan sebenarnya. Tapi tidak, kami minta pernyataan ini berdasarkan dokumen hukum gitu. Supaya menjadi rekomendasi kami agar kami bawa gitu. Namun ini tidak berani gitu. Yang kedua, kami pernah datang ke saudaranya beliau. Ini adalah salah satu dokter yang ada di Kemenkes. Kami minta pendapat beliau. Beliau sampaikan kalau secara lisan dia disampaikan kurang lebih iya ini malpraktik. Tapi kalau ketika kami meminta untuk pendapat secara tertulis dan kemudian menyampaikan bahwa kalau memang beliau bersedia, kami datang ke sidang majelis profesi mereka untuk menyampaikan hal tersebut, beliau nggak berani. Nah, beberapa kali dan bahkan ini ada satu namanya Dokter Andreas. Dia menyimpulkan meskipun dia adalah dokter umum, dia menyimpulkan di situ. Namun ini kami bawa rencana ke penyidik, penyidiknya mengatakan seperti apa? Mohon maaf Mas, kami membutuhkan yang memiliki lisensi. Ini dokter umum kan pasti dia tahulah kalau cuma soal pengambilan sampel darah dan sebagainya. Saya yakin dia paham. Tapi pendapatnya dia itu tidak digunakan oleh penyidik. Nah, menurut kami bahwa lalu kalau seperti ini kira-kira kita mau kemana lagi? Gitu. Kira-kira kita seperti apa gitu? Ini kejadiannya 2021. Dan mendapatkan kepastian hukum itu sampai pada tahun 2025. Kami sempat podcast juga ya. Mohon izin Pak Uya, pernah ke tempatnya Pak Uya kami podcast. Nah, ini sedikit cerita Pak Uya bahwa setelah podcast ke Pak Uya, itu penyidiknya panggil kami, Pak. Kenapa kamu harus ribut? Kenapa kamu harus seperti ini? Itu juga karena dia
rame, sempat rame, mereka langsung ya sudah kalau gitu kami akan minta data. Seperti tadi yang disampaikan, ternyata data dari pegawai yang melakukan penindakan itu di lapangan, di ruangan operasi dan sebagainya, itu data mereka tidak ada, Bu. Data mereka nggak ada sama sekali. Bahkan ini bayangkan saja, pegawai yang kerja di rumah sakit diminta datanya, katanya sudah keluar, sudah nggak bekerja lagi di sini. Data mereka yang kita minta minimal semacam CV atau biodata KTA atau semacam apa, itu nggak ada. Ini apa gitu loh? Apa kamu mau? Dan yang bahkan yang meminta itu adalah penyidik, ingin dijadikan sebagai bukti tambahan. Tapi apa? Mereka nggak memberikan itu, Bu. Bayangkan sesekali itu. Kami merasa sampai bahkan mohon maaf, keluarga mereka itu sakit dan lain sebagainya, nangis sampai bapaknya stroke gara-gara masalah ini. Mohon maaf, Bu, yang ingin kami sampaikan di sini adalah orang tuanya Mas Faris ini pekerjanya itu hanya juru parkir, Bu. Ibunya yang di belakang kami ini adalah orang yang hanya menjual makanan ringan di depan sekolah. Anak ini adalah satu-satunya harapan mereka. Anak satu-satunya yang pas kejadian saat itu adalah dia mengalami cacat permanen itu di saat mau menuju wisuda S1. Setelah dia pasca lulus, dia mau ingin bekerja, beberapa tempat, mohon maaf ini menjadi evaluasi juga nih. Di beberapa lembaga ataupun perusahaan itu tidak menerima disabilitas atau difabel karena dia sudah dikategorikan sebagai sahabat difabel karena tangannya sudah tidak berfungsi. Yang mereka membutuhkan itu adalah orang yang kurang lebih harus normal, kan seperti itu. Nah, menurut kami ini sangat penting harus untuk diperhatikan gitu. Mungkin itu saja tambahan dari kami, Ibu Pimpinan dan para anggota DPR yang kami hormati. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.